Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, hadratal muhtaramin, para sesepuh bini sepuh ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus Bapak Takmil Masjid Bapak Ahmad Nur Hadi dan segenap pengurus Masjid Nur Intan yang insya Allah selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segenap para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang hadir, dan seluruh adik-adik yang insya Allah juga malam hari ini kita tergolong orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, patut kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita berkumpul di perkumpulan yang sering dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang berkumpul dalam rangka berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menceritakan kisah-kisah yang berkaitan dengan orang-orang soleh, begitu juga pemimpin orang soleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, wadzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka tentang hari-harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu hari-harinya Allah yang diperintahkan oleh Allah agar kita selalu mengingatnya, memperingatinya? Disebutkan oleh para ulama, ayyamullah, hari-hari Allah, hiya al-ayyamul lati nasarallahu fiha ibadah, yaitu hari-hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong hamba-hambanya, menunjukkan kuasanya kepada hamba-hambanya. Itu termasuk harinya Allah. Wa akhza fiha a'da'ah, dan juga hari-hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menistakan musuh-musuhnya. Jadi hari-harinya Allah itu hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong hamba-hambanya, sebagaimana Nabi Musa alaihi salam yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Fir'aun, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari tersebut menjadi hari yang spesial bagi kita, 10 Muharram atau yang dikenal dengan Ashura. Jadi kenapa hari Ashura menjadi mulia? Karena di situ ada peristiwa yang besar di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Sama halnya ketika kita masuk insya Allah di bulan Ramadan, semoga semuanya diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal-afiyah, amin ya rabbal alamin. Di bulan Ramadan itu ada satu malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran yang dikenal dengan malam nuzulul Quran. Kenapa malam itu spesial? Karena di situ diturunkan mukjizat abadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka peristiwa itu direkam. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu memperingatinya, untuk selalu mengingatnya. Makanya ada peringatan nuzulul Quran, ada peringatan Ashura, ada juga peringatan seperti malam hari ini Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan hari-harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita diperintahkan untuk selalu memperingatinya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini berhubung pengajian ini kan, istilah pengajian itu kan kultum.
Istilah pengajian apa? Kultum. Ibu-ibu paham maksud kultum itu apa? Kuliah tunggu makan. Tapi saya lihat ini kotaannya udah terbagi. Alhamdulillah. Insya Allah ada kotaan selanjutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isra Mi'raj ini merupakan harinya Allah yang kita diperintahkan untuk selalu mengingatnya. Kita diperintahkan untuk memperingatkan umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang hari ini agar tidak dilupakan. Karena pada hari ini, yaitu 27 Rajab, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya melalui perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum kita bahas Isra Mi'raj, orang-orang itu berkata, idza urifas sabab batalal ajab. Kalau latar belakang suatu peristiwa sudah diketahui, maka rasa penasaran kita akan berkurang. Nggih, napa mboten? Jadi kita perlu tahu apa yang menjadi latar belakang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini. Kenapa ada Isra Mi'raj? Pasti kita semuanya bertanya-tanya, apa yang menjadi penyebab adanya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Jadi kalau kita ingin membahas Isra dan Mi'raj, kita harus tarik dulu ke belakang. Kita harus banyak baca sejarah Rasulullah SAW, yang mana pada tahun itu yang dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan Rasulullah SAW. Yang pada tahun itu ada dua orang yang paling dekat dengan Rasulullah, yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan kita kalau bahas ada orang terdekat kita, orang yang kita cintai meninggal dunia, kira-kira kita senang napa sedih? Senang napa sedih? Pasti kita sedih, bapak-bapak, ibu-ibu. Begitu juga yang dialami oleh Rasulullah SAW. Pada tahun itu istri tercinta beliau meninggal dunia yang bernama Siti Khadijah, yang mana semasa hidupnya Siti Khadijah sangat berperan di dalam dakwanya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW memiliki masalah di luar rumah, beliau sampai ke dalam rumah mendapatkan solusi, mendapatkan ketenangan batin melalui siapa? Istrinya Siti Khadijah. Maka perannya Siti Khadijah ini sangat besar untuk Rasulullah SAW. Di samping lain, Siti Khadijah juga termasuk istri yang suka menyongkong, membantu dakwanya Rasulullah dengan materi yang dia miliki. Karena Siti Khadijah ini terkenal dengan wanita yang kaya raya. Maka apapun yang dibutuhkan oleh Rasulullah dalam berdakwah itu diberikan oleh Siti Khadijah. Ibu-ibu, Siti Khadijah itu selalu membantu suaminya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada istilahnya uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Oke. Yang benar itu apa? Uang suami, uang istri, uang istri, uang suami. Harus saling berbagi, saling membantu satu sama lain. Kalau kita ingin contoh yang benar, lihatlah bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terbangunlah sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada yang meninggal, yaitu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini beliau sangat membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam rumah Rasulullah mendapatkan ketenangan melalui istrinya, adapun Abu Thalib di luar rumah, beliau akan memberikan keamanan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada satupun dari orang-orang kafir Quraisy pada saat itu yang berani sama Rasulullah. Kenapa? Karena ada Abu Thalib, tokoh Quraisy, sampai dia mengatakan kalau ada yang berani menyentuh ponaanku ini yang bernama Muhammad, maka dia akan menghadapi diriku.
Maka pada saat itu orang-orang Quraisy tidak ada yang berani dekat dengan Rasulullah, tidak ada yang berani melakukan sesuatu yang buruk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hadirin, setelah meninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi? Mereka mulai mengganggu Rasulullah, mereka mulai menyakiti Rasulullah, bahkan secara terang-terangan. Di dalam riwayat itu disebutkan, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jalan di pasar. Pada saat jalan di pasar, tiba-tiba ada, kalau bahasa kita sekarang ini, preman. Jadi dari zaman dulu preman itu ada. Preman itu memang dari zaman dulu ada. Kalau bahasa Arabnya disebut dengan sufaha. Jadi orang-orang kalau yang dibayar, dia dibayar nanti disuruh bikin apa dia mau. Pokoknya ada bayaran, apapun dilakukan. Jadi ada preman-preman dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disuruh oleh pembesar-pembesar kafir Quraisy, kalian ganggu Muhammad itu. Bagaimana caranya? Ambil tanah, ambil pasir, kemudian tabur di atas kepalanya. Jadi jenengan bisa bayangkan, bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jalan, tiba-tiba ada orang ngambil pasir, ngambil tanah, dilempar di kepalanya. Kira-kira kalau kita di posisi Rasulullah, kita senang apa marah nih, Pak? Marah nggih? Lapor polisi? Ya iya lapor. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau lakukan? Beliau jalan. Beliau dengan penuh kesabaran pulang ke rumah. Sampai dilihat oleh anak beliau, Siti Fatimah. Menangis Siti Fatimah melihat keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya ibnati, wahai anakku, la tabki, limadza bakaiti? Kenapa engkau menangis? Innallaha mani'un abak. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu melindungi ayahmu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi setelah meninggal Siti Khadijah, begitu juga dengan paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib, mulai goncang dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di rumah tidak memiliki orang yang bisa menenangkan hatinya, dan di luar rumah tidak ada orang yang bisa memberikan keamanan kepadanya. Karena pada saat itu para sahabat yang ada di Mekah, mereka rata-rata orang-orang lemah. Jangankan untuk membela Rasulullah, membela diri mereka sendiri tidak ada yang mampu. Mereka bahkan sering disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Maka pada saat itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak langsung minta sama Allah. Beliau itu adalah uswatun hasanah, contoh bagi kita. Padahal kalau kita jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi seperti itu, ya kita tinggal angkat tangan, ya Allah, berikanlah aku kekuatan, langsung datang kekuatannya. Nggih, napa mboten? Itu kalau kita. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Beliau itu ingin menjadi contoh bagi kita. Sehingga apa? Beliau selalu mengusahakan melakukan ikhtiar-ikhtiar yang mana ini bisa atau bakal menjadi contoh untuk umatnya. Apa yang beliau lakukan? Beliau setelah dalam keadaan yang pelik seperti itu, beliau pergi dari Mekah ke negeri Taif, yang sudah kita tahu kisahnya. Kenapa beliau pergi ke Taif? Tujuannya agar mendapatkan dukungan. Beliau pergi ke Taif, harapannya orang-orang Taif ini mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mau beriman kemudian ingin membantu Rasulullah di dalam dakwanya. Tapi apa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW? Ternyata sampai di sana beliau ditolak. Bukan hanya ditolak, diusir dari negeri Taif. Kemudian disuruh warga Taif ini untuk melempari Rasulullah SAW.
dicaci maki, kemudian dilempari dengan batu, hatta damiyat qadamah, sebagaimana di dalam riwayat kedua kaki Rasulullah SAW itu berdarah-darah. Kok cuma kaki? Mungkin ada yang bertanya. Padahal yang dilempar badannya, tapi kok cuma kaki yang berdarah? Karena pada saat itu beliau ditemani oleh salah seorang sahabat, yang mana sahabat ini melindungi Rasulullah SAW. Dia yang babak belur. Itu dia mukanya, semua badannya itu penuh dengan memar-memar. Karena apa? Dilempari dengan batu demi melindungi Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu hanya bagian kaki yang kena batunya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah dari Taif, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau pergi ke sebuah kebun. Di situ Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah. Beliau bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Cuma doanya ini bukan doa supaya diberikan kemenangan, doa supaya menghancurkan orang-orang yang menyakitinya. Bukan seperti itu doanya Rasulullah. Jadi kalau kita bandingkan diri kita dengan Rasulullah ini, antara langit dan apa? Bukan bumi, sumur. Kalau kita itu orang kasar sama kita, doanya kita itu 1000. Na'udzubillahimin. Orang buat ngomong kasar, oh mudah-mudahan kau seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya Allah. Tapi kalau kita lihat bagaimana contoh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW saat beliau dalam kondisi tertekan, dizolimi, beliau berdoa kepada Allah. Wahai Allah, ini doanya panjang, jadi saya ringkas saja. Beliau berdoa seperti ini, wahai Allah, kalau misalnya engkau menghendaki aku kalah, aku dizolimi, aku disakiti, aku tidak masalah selama engkau tidak murka kepadaku. Akan tetapi aku yakin bahwa kemurahanmu lebih luas daripada murkamu. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi bayangkan hadirin, beliau itu ndak ngambil pusing. Wah, saya disakiti, saya dikalahkan, saya jadi apapun, yang penting Allah itu ridho, tidak murka, saya tidak masalah, kata Rasulullah SAW. Pada saat itu apa yang terjadi? Tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam membawa salah satu temannya yang dikenal dengan Malakul Jabal, malaikat yang bertugas menjaga gunung. Jadi malaikat Jibril datang dengan malaikat penjaga apa? Gunung. Beliau menyampaikan, wahai Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk mematuhi perintahmu. Kalau engkau berkehendak 2 gunung Uhud ini aku lempar kepada warga Taif, sekarang aku akan lakukan. Ini kesempatan emas atau apa ini kira-kira nih, gimana? Orang disakiti terus dapat tawaran. Tawaran ini insya Allah tawaran yang baik, tawaran yang diridhoi oleh Allah, karena memang perintah Allah. Perintah Allah. Kalau engkau berkehendak wahai Rasulullah, maka 2 gunung ini akan aku lemparkan ke orang-orang Taif. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Arju an yakhruja min aslabihim man ya'budullah. Tidak, aku tidak mau. Jangan hancurkan mereka, karena aku berharap kalau bukan mereka yang beriman, insya Allah anak keturunannya ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran rahmat, kasih sayangnya Rasulullah SAW sama umatnya. Jangankan yang taat, orang yang maksiat, orang yang menzolimi Rasulullah juga dirahmati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, niki sampun paham apa dereng niki? Sampun nggih?
Nah, ini latar belakang kisah Isra Mi'raj. Jadi karena kesulitan, karena tantangan yang begitu besar yang mulai dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada sebuah peristiwa yang bernama Isra Mi'raj ini tujuannya untuk menghibur Rasulullah. Jenengan kalau misalnya apa istilahnya nih, mumet nggih. Ibu-ibu di rumah mumet nggih ibu-ibu? Kenapa mumet? Cicilan. Oh ya. Kalau bapak-bapak biasanya mumet gara-gara ibu-ibu katanya. Nggak, insya Allah di sini orangnya apa namanya, masalahnya cepat selesai semuanya insya Allah. Mudah-mudahan yang punya hutang segera lunas. Amin ya rabbal alamin. Kita banyak berdoa dan banyak ikhtiar, insya Allah diberikan jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jalan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita ingin urusan dunia kita kelar, urusan akhirat kita kelar, maka banyak-banyaklah kita ibadah kepada Allah. Jangan kita itu ikhtiar dunia tapi ibadahnya kurang. Usahakan kalau tidak seimbang ya dilebihkan ibadahnya. Karena Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar bagi dirinya. Amin Allahumma. Udah punya masalah ini, masalah itu, ingin solusi, jangan pergi ke apa itu ya, dana apa itu, butuh solusi pinjaman. Wah jangan, itu masalah baru itu, pinjol. Naudzubillah min dzalik. Butuh solusi, ada pinjaman, cair, langsung cair. Iya langsung cair, tapi setelah itu menderita. Kalau kita ingin ada solusi dalam permasalahan kita, ditawarkan oleh Allah, wa may yattaqillah, barang siapa yang takwa kepada Allah. Takwa itu apa? Mengerjakan perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larangan Allah. Udah. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan insyaallah dia akan diberikan rezeki oleh Allah dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dia kerja di sini, masya Allah, pekerjaannya bagus, tapi karena dia bertakwa kepada Allah, nanti rezeki akan datang dari arah-arah yang lain. Amin Allahumma. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam keadaan itu memang Allah Subhanahu wa taala telah merencanakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dihibur dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Alasan yang lain juga agar menguatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya insya Allah sudah paham bahwa orang yang soleh di dunia insya Allah di akhirat akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak soleh, orang yang jauh dari Allah, di akhirat nanti akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita tahu. Cuma pertanyaannya, apakah pengetahuan kita ini membawa kesadaran dalam kehidupan kita atau tidak? Kita semuanya napa sudah tahu. Kenapa? Kita ini sudah tahu bahwa orang kalau bikin maksiat masuk neraka. Saya tanya, kita selama hidup ini, satu hari ini aja lah, banyak taat atau banyak maksiatnya? Jujur. Satu hari ini kita banyak bikin dosa atau banyak bikin ibadah? Banyak dosa atau banyak ibadah, Pak? Banyak dosa atau banyak ibadah, ibu-ibu? Banyak ibadah. Dosa atau ibadah? Alhamdulillah. Berarti masih jujur semuanya sini, alhamdulillah. Jadi kalau kita bandingkan memang ya ibadah kita ini masih kurang dibandingkan dosa yang kita lakukan. Kenapa? Karena pengetahuan kita ini tidak menimbulkan kesadaran.
Sebab ilmu kita ini masih ilmu telinga, ilmu dengar. Laisa man sami'a kaman ro'a. Beda orang yang sudah lihat dengan orang yang cuma sekedar dengar. Kita baru dengar, oh neraka itu seperti ini, surga itu seperti ini. Makanya kita ya antara yakin dan tidak yakin. Nggih, napa mboten? Seperti itu kita. Tapi beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam perjalanan Isra dan Mi'raj diperlihatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di beberapa kesempatan beliau melihat para sahabat duduk apa istilahnya jagongan, ngobrol-ngobrol, ngakak-ngakak. Rasulullah langsung berikan komentar, wahai sahabatku, lau ta'lamuna ma'alam, andaikan kalian tahu apa yang aku tahu, la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalila, kalian akan lebih banyak menangis ketimbang banyak tertawa. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa hadirin? Karena Rasulullah sudah melihat langsung. Karena Rasulullah sudah melihat langsung. Sudah melihat, oh ini loh surga, ini loh penghuni surga, oh ini loh neraka, ini loh penghuni neraka. Semuanya sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Isra wal Mi'raj. Jadi itu juga termasuk tujuan kenapa ada Isra dan Mi'raj, untuk menguatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum dulu ya, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, ini kan kita baru bahas latar belakang nih. Kita akan membahas insya Allah pelajaran-pelajaran penting dari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin membahas Isra dan Mi'raj, yang menjadi dalil utamanya adalah firman Allah surat Al-Isra ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sampun hafal nggih? Sampun nggih? Dereng. Nah. Tapi kalau ayat puasa insyaallah sampun hafal nggih, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah itu sudah hafal semuanya. Jadi dalil utama dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu surat Al-Isra ayat pertama. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang diceritakan langsung oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, sekarang kita bahas ini satu ayat ini dengan ringkas, apa saja pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Allah menyampaikan subhana. Subhana artinya maha suci Allah. Maha suci Allah. Maha suci Allah itu maksudnya apa? Allah maha suci dari perumpamaan dengan makhluk. Artinya Allah itu Tuhan, makhluk itu ya makhluk. Tidak boleh kita samakan Allah dengan makhluk. Itu arti subhana. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi yang berjalan sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang memperjalankan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, dalam memahami ayat ini jangan kita pakai hukum makhluk, tapi pakailah hukum Tuhan. Dalam perjalanan Isra Mi'raj jangan pakai hukum makhluk, tapi pakai hukum Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita pakai hukum makhluk tidak masuk akal.
Ya ibu-ibu. Misalnya ibu-ibu ini saya bilang, misalnya saya 10 menit lalu masih di Yogyakarta. Ibu-ibu percaya nopo boten? Boten. Nggak percaya ibu-ibu? Nggak. Kalau bapak-bapak di sini percaya tidak kalau saya bilang saya 10 menit lalu masih di Jogja? Percaya? Percaya? Tidak, insya Allah jujur semuanya. Kalau ada yang percaya berarti ya agak kurang waras. Karena hukum manusia seperti itu. Hukum manusia ya kita punya perhitungan. Oh, perjalanan Jogja Solo 2 jam, masuk 10 menit tidak masuk akal. Itu kalau kita pakai hukum manusia, hukum makhluk. Tapi kalau kita pakai hukum Allah, Allah tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan makhluk. Kalau kita melakukan sesuatu itu butuh waktu, butuh tempat, butuh jarak. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, innama idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Allah cuma bilang kun fayakun. Kalau sudah bilang jadi maka jadilah. Maka ini salah satu pelajaran bahwa kenapa orang-orang dulu, orang-orang Quraisy dulu tidak percaya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang bilang begini, seketika Rasulullah SAW menjelaskan, saya ini melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke Makkah dalam waktu 1 malam. Orang-orang Quraisy tidak percaya. Mereka panggil, wahai Muhammad, sini kamu. Kamu kan ngaku bahwa kamu pergi ke Masjidil Aqsa dalam waktu kurang lebih 1 malam. Apa namanya ini? Bolak-balik, wirawiri 1 malam. Padahal kalau naik onta itu 1 bulan perjalanan. Maka disuruh Rasulullah SAW, oh kalau kamu jujur coba angkat kaki 1 kamu. Kaki 1 diangkat katanya. Diangkat oleh Rasulullah. Kaki yang 1 diangkat juga. Ya kalau saya angkat nanti jatuh saya katanya. Kata Rasulullah SAW. Mereka tidak percaya dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka memakai hukum manusia, hukum makhluk, maka tidak akan masuk. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hukum Allah itu beda dengan hukum makhluk. Innama idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Begitu juga dalam kehidupan kita bapak-bapak, ibu-ibu. Kadang-kadang masalah-masalah yang mungkin menurut kita mustahil, tapi tidak ada yang mustahil insyaallah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita yakin, mudah-mudahan semua urusan-urusan kita juga akan mendapatkan keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama pelajarannya. Kemudian pelajaran yang kedua, Allah menyampaikan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Abdihi maksudnya apa? Hambanya, budaknya. Hamba atau budak. Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya mau tanya jujur ini bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu dengar kata budak, itu negatif atau positif? Negatif atau positif? Budak, hamba, itu negatif nggih? Dengarnya itu kayak wah, orang yang ditindas dan lain sebagainya. Itu kalau kita menjadi budak sesama makhluk. Kita menjadi budak sesama nopo? Makhluk. Misalnya
ada orang yang menjadi budak seorang bos, seorang karyawan menjadi budaknya nopo bos. Atau dalam istilah anak-anak muda sekarang ada istilah nopo bucin. Apa itu bucin? Budak nopo? Budak cinta. Ada juga istilahnya apa? Budak harta. Ah, ini pasti akan ya konotasinya negatif pasti. Karena apa? Karena menjadi budak sesama makhluk. Ketika kita menjadi budak kepada sesama makhluk, maka kita akan hina. Berbeda halnya kalau kita menjadi budak atau menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jadi hamba Allah, kita jadi budaknya Allah, kita akan mendapatkan kemuliaan. Amin Allahumma. Tapi ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menjadi hamba Allah, menjadi Abdullah, itu tidak segampang pemikiran kita. Menjadi hamba Allah itu artinya merdeka dari selain Allah. Saya ulang lagi. Menjadi hamba Allah artinya apa? Merdeka dari selain Allah. Ini kira-kira gampang atau susah ini ibu-ibu? Menjadi hamba Allah artinya harus merdeka dari selain Allah. Jadi merdeka dari pekerjaan, merdeka dari suami, merdeka dari anak. Jadi saat ibadah itu benar-benar fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Abdullah. Tapi kalau dalam realitanya gimana kita kira-kira? Salatnya sudah khusyuk nopo dereng? Sampun khusyuk nopo dereng? Allahu Akbar. Tadi uang saya 100.000. Beli-beli 70.000. Harusnya masih ada 30.000. Mana ya? Dicari-cari, ya Allah. Jadi sepanjang sholat mikirin 30.000. Nauzubillahimin. Berarti belum jadi hamba Allah yang sesungguhnya. Jadi hamba Allah itu ketika kita ibadah sudah fokus, merdeka dari selain Allah. Itu namanya Abdullah. Akan tetapi di Indonesia ini Masya Allah, jadi hamba Allah mudah. Di Indonesia jadi hamba Allah apa? Mudah. Bagaimana caranya? Sumbangan. Kalau sumbangan biasanya kalau uangnya nominalnya kecil, hamba Allah. Nah, ya. Tapi kalau nominalnya besar, oh haji fulan, haja fulan, tulis namanya. Nggih. Padahal yang dikira menjadi hamba Allah ini murah gitu. Padahal tidak semudah itu, hadirin yang dirahmati Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar Abdullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah gelar kehormatan, gelar kemuliaan. Dan ingat, sekali lagi saya sampaikan, ketika kita menjadi hamba Allah maka kita mulia. Tapi kalau kita menjadi hamba selain Allah maka kita akan hina. Ngaten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu terletak di kota Mekah. Masjidil Aqsa itu terletak di Palestina. Di tempat lain saya tanya, terletak di Klaten katanya. Ya ada Masjidil Aqsa di sana ternyata. Tapi bukan yang itu hadirin. Wah, ini Masjidil Aqsa yang di Palestina. Masjidil Aqsa di mana? Klaten. Ustaz, saya pernah katanya pergi ke Masjidil Aqsa. Masya Allah. Di mana? Klaten. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, di sini ada pelajaran untuk kita semuanya. Jadi
ada di dalam bahasa Arab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, namanya ismu tafdhil kalau dalam bahasa Arabnya. Contoh, kabir itu artinya apa? Besar. Akbar artinya apa? Maha besar, lebih besar. Shogir artinya kecil. Asghar artinya lebih kecil. Qosi itu artinya jauh. Aqsa artinya lebih jauh. Nah, ini ada pelajaran yang disampaikan oleh para ulama kita. Kenapa masjid yang ada di Palestina itu disebut ataupun dinamakan dengan Masjidil Aqsa? Kata para ulama, ini memberikan isyarat kepada kita bahwa nanti bakal ada masjid yang jauh dari Masjidil Haram yang akan menjadi masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu nanti diberikan nama dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Karena Isra Mi'raj ini sebelum hijrah. Isra Mi'raj ini sebelum hijrah. Belum ada Masjid Nabawi pada saat itu, belum ada. Akan tetapi di dalam penamaan kata para ulama disebut Masjidil Aqsa, masjid yang paling jauh, berarti ada masjid yang jauh. Masjid yang jauh itu berarti tengah-tengahnya. Jadi kalau kita lihat petanya, Mekah itu di bawah, Madinah itu di atas, Masjidil Aqsa di lebih atasnya lagi, lebih jauh lagi. Maka kata para ulama, ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala akan munculnya masjid yang akan dimuliakan oleh Allah yang disebut dengan Masjid Nabawi. Sehingga itu disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Masjid yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, yang kita itu boleh melakukan perjalanan jauh demi mengunjungi masjid itu ada 3. Masjidil Haram, wa Masjidil Haja, wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini cikal bakalnya hadirin. Kenapa ada Masjidil Haram kemudian disebut Masjidil Aqsa? Ulama juga menjelaskan kepada kita kenapa perjalanannya itu harus ke Masjidil Aqsa dulu. Kenapa nggak langsung itu dari Masjidil Haram? Kenapa nggak langsung dari Mekah? Padahal Allah ini ya maha kuasa. Padahal Allah itu bisa untuk mengangkat Nabi Muhammad SAW tanpa Isra langsung Mi'raj, itu bisa bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kenapa ada Isra dulu kemudian Mi'raj? Kata para ulama, Isra itu agar kita manusia bisa menalarnya. Isra itu agar kita manusia bisa menalar, bisa membayangkan. Karena apa? Karena Masjidil Aqsa bisa kita lihat, bisa kita kira-kira. Adapun langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 7 sampai ke Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, tidak ada satupun dari kita yang tahu. Makanya Isra ini kata para ulama, kalau bahasa modernnya ini briefing. Napa? Briefing. Jadi supaya orang itu punya pengantar. Oh, kalau misalnya Nabi Muhammad SAW bisa pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu kurang dari 1 malam, bolak-balik, berarti juga memungkinkan bagi Rasulullah SAW untuk pergi ke setiap lapisan langit atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam riwayat disebutkan ketika orang-orang Quraisy mereka mendustakan Rasulullah SAW, mereka menguji Rasulullah. Kalau kamu benar, coba berikan gambaran kepada kami bagaimana itu Masjidil Aqsa. Kata Rasulullah SAW, tiba-tiba Masjidil Aqsa itu kayak ada layar di depan mata saya. Tergambarkan, oh Masjidil Aqsa ini tiangnya jumlahnya begini,
jendelanya seperti ini, digambarkan satu persatu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang membuat orang-orang Quraisy sebagian dari mereka beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata para ulama, Isra ini adalah pengantar, briefing supaya orang-orang Quraisy termasuk kita juga bisa yakin dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini masih bisa kita lihat. Adapun kalau urusan langit, wah ini memang urusannya sudah tidak bisa terjangkau oleh kita semuanya. Ngaten nggih? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu pelajaran insyaallah dengan ini saya tutup ya, ini sudah jam 9:30. Sudah jam 9:30. Memang kalau kejar-kejaran seperti ini agak kurang sempurna sebenarnya. Tapi karena melihat kondisi Ustadz ada satu faedah, satu pelajaran untuk kita semuanya di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu naik kendaraan yang bernama Buraq. Perjalanannya itu sangat cepat dengan kendaraan ini. Sesampainya Rasulullah SAW di Masjidil Aqsa, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Disebutkan di dalam riwayat, buraqnya ini diikat. Ya seperti kalau kita naik kuda itu diikat. Kalau naik mobil ya diparkir lah. Beliau mengikat buraqnya, kemudian ternyata Rasulullah SAW berjumpa dengan seluruh para nabi. Jadi jenengan bayangkan di Masjidil Aqsa itu ternyata para nabi sudah menunggu Nabi Muhammad SAW. Jumlah para nabi disebutkan 124.000 nabi. Bayangkan muajamaahnya ini, mungkin satu kampung ini tidak sampai 124.000 gitu. Berapa orang di sini mungkin? 100.000 ada? Dereng. Jadi jenengan bisa bayangkan, wah jamaahnya besar, para nabi menunggu Rasulullah SAW. Saat itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ketika beliau datang, para nabi langsung memberikan tempat kepada Rasulullah SAW dan mempersilahkan Rasulullah untuk menjadi imam sholat mereka. Di sini ada pelajarannya. Pelajaran yang pertama, kira-kira sholat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Padahal Isra Mi'raj ini kan perintah sholatnya nanti pada saat Mi'raj. Tapi kok ada sholat sebelum sholat itu? Sebelum ada perintah sholat kok ada sholat? Ini termasuk sholat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kira-kira ada jawaban di sini? Ada jawaban? Ini jarang googling kayaknya ini. Sering nonton video tok ini. Jadi kata para ulama, sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah sholatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. 2 rakaat di waktu pagi, 2 rakaat di waktu malam. Pada saat itu malam. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sholatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Rasulullah SAW sampai dipersilahkan, beliau menolak. Beliau menolak. Kenapa menolak? Karena Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah. Beliau adalah tauladan yang baik, termasuk di dalam akhlak. Di dalam akhlak beliau sangat luar biasa. Beliau tahu meskipun beliau itu memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, tapi beliau sadar diri, saya ini junior. Kata nggih? Wah ini nabi-nabi saya, nabi-nabi ini wah senior-senior saya ini. Jadi beliau agak nolak dulu. Dah.
nanti dipaksa oleh para nabi hingga beliau menjadi imam sholat pada saat itu. Nah, ini pelajaran untuk kita semuanya juga, bahwa di dalam hal apapun orang tua itu harus kita kedepankan. Orang yang lebih tua, orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih berilmu itu kita dahulukan di dalam urusan-urusan kita. Karena itu termasuk adab dan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah sholat, malaikat Jibril datang membawa 2 minuman. Ini sudah kita dengar semuanya insya Allah. Minuman yang pertama susu, minuman yang kedua apa? Khamar. Kalau bahasa di sini apa namanya? Ciu. Namanya ada susu, ada ciu, diberikan kepada Rasulullah SAW. Langsung dipilih oleh Rasulullah susu. Setelah dipilih oleh Rasulullah, diminum oleh Rasulullah SAW susu tersebut. Maka malaikat Jibril berkata, hudita fitrah, engkau telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah. Artinya fitrah ini adalah sesuai dengan naluri manusia. Artinya lurus. Kalau kamu salah pilih, gowats ummatuk, maka niscaya umatmu akan sesat. Jadi kalau misalnya pada saat itu Rasulullah SAW milih ciu, wah semua kita teler mungkin. Rasulullah pilih susu saja masih banyak yang teler. Apalagi kalau pilih apa? Ciu. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi Rasulullah ya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Beliau pilih susu, diminum. Kenapa susu itu dikatakan adalah fitrah? Karena susu ini merupakan minuman yang murni, tanpa olah tangan manusia muncul. Tapi kalau ciu itu kan ada olahan-olahannya, tidak murni. Makanya disebut susu itu adalah susu yang murni, yang sesuai dengan fitrah, disebutkan oleh para ulama kita. Dan susu termasuk minuman yang paling baik yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kata para ulama, makruh bagi kita ketika ditawarkan susu ditolak, itu tidak boleh. Bukan tidak boleh, makruh hukumnya. Nopo? Makruh. Karena apa? Karena minuman terbaik adalah susu. Kalau kita doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ada doa yang lain, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa zidna khairam minhu. Ini doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berkahilah makananku. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa zidna khairam minhu, dan tambahlah rezeki yang lebih baik daripada ini. Jadi kalau misalnya gini, ibu-ibu, bapak-bapak makan nasi liwet, minumnya es jeruk, makan. Doanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa zidna khairam minhu, dan tambahlah rezeki yang lebih baik daripada ini. Maksudnya lebih baik daripada nasi liwet dan juga jeruk. Tapi kalau minum susu, ada doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa zidna minhu. Wa zidna minhu itu artinya apa? Dan tambahlah rezekiku dari susu ini. Artinya doa agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita susu. Amin Allahumma. Ini manfaat nopo boten Mbak ibu-ibu? Manfaat ya? Iya. Agak kemana-mana tapi insya Allah ada manfaatnya. Dan kita ini sebenarnya pembahasannya masih di Isra, masih di bumi, belum di Mi'rajnya. Tapi karena berhubung jenengan sudah di Mi'raj semuanya sekarang ini, di bumi tapi pikirannya sudah di langit sekarang ini mungkin. Karena mungkin sudah capek kerja dan lain sebagainya, saya maklumi insya Allah yang sedikit ini ada manfaat untuk kita semuanya.